Halo sahabat YouTube, ini adalah motor Harley Davidson, dimana saya merekamnya waktu pada malam hari, jadi nampak gelap sedikit. Nah, jadi klub atau komunitas Harley Davidson ini yang ada di Indonesia itu kian banyak sejak dimulai dari ibu kota, kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri yang ada di Indonesia. Nah, sahabat YouTube, jadi situasi bisnis merek Moge ikonis asal Amerika ini juga sangat banyak sekali mempengaruhi perkembangannya. Dan untuk saat ini belum ada catatan khusus yang dapat memastikan seperti apa sebetulnya awal sejarah klub Harley Davidson di Indonesia. Saat ini cerita juga sulit dipelajari ya, sebab memori soal itu ikut dibawa sebagian para pendiri klub yang telah berpulang ke rahmatullah. Walau begitu sahabat YouTube, kepingan sejarah masih bisa dikumpulkan dari punggawa senior klub siapa, yaitu salah satunya yang ada di Indonesia yang terkenal Indro Cojo Kusumonogoro, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Indro Warkop. Nah, jadi beliau adalah salah satu pendiri Harley Davidson Club di Indonesia, singkatan HDCI, klub Harley Davidson yang terbesar di dalam negeri dengan jumlah anggota lebih dari 3.000 orang yang didirikan oleh Indro Warkop pada waktu itu. Nah, sahabat YouTube, tapi sekarang seluruh pelaku sejarahnya itu sudah tidak ada. Itu yang menyebabkan berat untuk kita tahu dari mana sejarah Harley Davidson di Indonesia ini. Dan sesepuh daripada Harley Davidson ini yang ada di Jakarta maupun di Bandung itu juga sudah tidak ada. Jadi untuk saat ini Indro Warkop lah yang memang yang bisa kita jadikan informasi. Nah, jadi terus terang juga saya juga mungkin salah satu peminat daripada Harley Davidson ini, tapi sayangnya kita belum ada rezeki ya. Dan Indro juga salah satu orang yang memang suka dengan motor-motor besar seperti ini. Nah, jadi Indro ini memang bukan orang baru dalam dunia Moge Harley Davidson, sahabat YouTube. Sejak muda ia sudah menggeluti Moge ini dan juga namun baru medio 1970-an Indro mulai menggunakan Harley Davidson. Jadi sahabat itu berdasarkan daripada ingatan dan sumber yang Indro ketahui, Indro juga mengatakan bahwa kumpulan para pengguna Harley Davidson di Indonesia itu sudah ada semenjak tahun 1958. Nah, jadi Indro dia juga mengatakan sejarah klub Harley Davidson sejauh yang dia pelajari, artinya dari data-data itu sebetulnya tahun 1958 dan konon adanya itu pertama sekali itu di Purwakarta. Jadi sahabat YouTube, Harley Davidson klub Jakarta HCG, Indro mengatakan bahwa klub Harley Davidson di tanah air ini memang sangat beragam, sahabat YouTube. Mulai yang campur dengan Moge merek lain atau spesial, cuma pengguna Harley Davidson, bermakna berbeda ya. Namun klub Moge paling bersejarah yang Indro ketahui adalah Harley Davidson Klub Jakarta.
Dan klub ini terbentuk sejak tahun 1963 dan menjadi cikal bakal HDCI. Nah, jadi itulah yang Indro katakan. Tapi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Indro, dia juga mengatakan dari mulai klubnya dia, klub HJC, dan sampai 1988 itu yang Indro buat HDCI. Nah, Indro dia juga mengatakan HDCI ini itu dibentuk karena melihat animo pengguna Harley Davidson di berbagai kota mulai menggiat pada waktu itu. Saat itu HDCI akan dijadikan wadah pengguna Harley Davidson dengan bendera yang sama. Jadi ada bendera klubnya, itulah bendera yang mereka buat untuk kesamaan anggota klub pada waktu itu, dan jumlahnya itu tingkat nasional itu sudah menaungi sekitar 16 klub nah, di se-Indonesia pada waktu itu. Oke sahabat YouTube, Indro juga bercerita ketika ulang tahun HJC pada tahun 1988 Harley Davidson Club Jakarta. Nah, usulan itu kemudian dilontarkan dan diterima seluruh anggota. Kemudian sejak itu nama HTJ Harley Club Davidson Jakarta ini dan juga belasan klub lain berubah menjadi HDCI. Nah, jadi mulai saat ini yang sekarang ini yang kita dengar di mancanegara, baik di Indonesia, yang mereka pakai adalah HDCI. Mulai dari HDCI Solo, HDCI Semarang, dan lain-lainnya juga berbagai kota mereka sudah menggunakan HDCI. Nah, tapi pada tahun 1990 Indro membuat Munas HDCI yang pertama dideklarasikan pada tahun 1988 ya. Dibincangkan di Munas dan terlaksana pada tanggal 26 Mei tahun 1990. Baru lahir HDCI dengan ADI ART ya, yang mereka punya undang-undangnya, dan di situ juga baru dibentuk ketua, sekjen, dan pengurus yang lainnya. Nah, selanjutnya sahabat YouTube, perwakilan HDCI Ipung Purnomo itu juga mengatakan hal yang serupa. Ipung juga mengatakan HDCI merupakan sejarah klub Harley Davidson di Indonesia. Kalau sejarah dari awal itu cikal bakalnya HCC itu sekitar tahun 1960-an sahabat YouTube. Nah, baru setelahnya jadi HDCI tahun 1990. Jadi perbandingannya itu lebih dari 30 tahun. Terus juga ada muncul Ikatan Motor Besar Indonesia IMBI tahun 1987. Jadi itu yang lama-lamanya dan berkembang banyak sekali. Nah, Ipung ini juga menekankan bahwa Harley Davidson di Indonesia tidak ada kaitannya dengan satu darah ya, satu darah klub yang motor-motor lainnya. Klub Mogi yang didirikan sekelompok keturunan Maluku di Belanda. Saat ini satu darah memiliki banyak cabang di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, jadi sahabat YouTube, yang namanya satu darah itu tidak ada. Yang namanya satu darah dalam klub ini, motor-motor besar itu tidak ada, tetap yang bernama HDCI. Cuma baru-baru saja anak-anak suka nempelin emblemnya di rompi-rompi mereka pada saat sekarang ini. Mungkin sahabat YouTube itu boleh melihat bagaimana perbedaannya Harley Davidson dengan
klub-klub motor yang lainnya. Nah, Harley Davidson ini juga bukan kaum borjuis ya, borjuis. Pengguna Harley Davidson saat ini identik kaum borjuis dari kalangan pengusaha, pejabat hingga artis papan atas. Namun kata Indro, para sesepuh pengguna Harley Davidson itu tidak demikian. Menurut Indro, yang kini mengaku Indro ini memang sudah aktif di klub ya. Dulu pengguna Harley Davidson hanya sekumpulan orang tua yang doyan menunggangi motor lawas. Jadi dulu pengguna yang tua, sekarang termasuk orang-orang yang mempunyai uang, pengusaha, pejabat hingga artis papan atas yang menggunakan motor Harley Davidson ini. Tapi sedemikian sekarang ini sedemikian rupa yang Indro katakan terus bukan demikian. Nah, jadi hobi ini juga salah satu dari kalangan, ada yang dari PNS, pensiunan ya, ekspolisi, tentara, atau orang-orang yang senang dengan motor besar. Jadi itu juga tidak ada masalah jika mereka memang ingin membeli motornya. Nah, karena dulu motor besar ini dilihat sebagai motor tua, baru merambah ke orang lain termasuk anak muda. Dan Indro pada saat itu sangat muda ya, pada tahun 1970-an dia sangat muda sekali. Nah, jadi Indro juga mengatakan pengguna Harley Davidson terdahulu tidak didominasi kaum atas. Latar ekonomi satu kelas tidak menentukan kepemilikannya. Jadi siapa saja boleh menggunakan Harley Davidson ini. Makanya HDCI pertama itu ya milik menengah ke bawah, bukan milik menengah ke atas ya. Oke, sahabat itu, kalau sekarang kita melihat bahwa Harley Davidson ini sudah menjadi di kalangan menengah ke atas ya, seperti pendiri seperti Indro, dia sudah tidak di HDCI lagi. Mungkin orang HDCI tidak tahu bahwa Indro ini salah satu pendiri daripada Harley Davidson ini. Nah, jadi isu daripada dipicu penutupan dealer, bahwa Ipung juga menambahkan klub Harley Davidson di Indonesia semakin banyak akibat dealer tutup. Sejak tahun 1990-an, distribusi unit Harley Davidson itu dilakukan oleh Mabua Motor Indonesia yang kemudian menyatakan tutup secara resmi pada Februari tahun 2016. Penutupan itu juga dikatakan Ipung membuat klub Harley Davidson Owners Group ya, HOG, yang terbentuk sejak tahun 1998 memiliki banyak chapter. Namun penamaannya mengikuti lokasi distributor. Jadi usai Mabua tutup pada tahun 2016, ini ada juga sejumlah distributor baru yang menaungi penjualan Harley Davidson di Indonesia. Itu seperti Anak Elang, Nusantara, hingga Siliwangi yang menjual produk Harley Davidson. Ya, yang menjual Harley Davidson. Jadi Ipung ini juga dia mengatakan kalau HOG Anak Elang berarti anggotanya beli motornya di Anak Elang. Kalau HOG Nusantara berarti belinya di Radio Dalam Nusantara. Itu menunjukkan di mana distributor terbuka dan mereka juga dibentuk. Jadi sekarang ini jika mereka membeli Harley Davidson itu di tempat-tempat yang lain, maka akan terterakan nama daripada penjualnya. Dan sekarang Harley Davidson sudah sangat langka sekali untuk di Indonesia ya.
Nah, sahabat itu, jadi sekarang banyak orang yang menggunakan Harley Davidson ini diimpor daripada luar negara, serta orang-orang yang memang mempunyai ekonomi yang kuat serta bagus yang dapat memiliki motor Harley Davidson ini. Ya, lebih kurang harganya itu kalau yang second hand ini sekitar 70 juta ya, 70 juta rupiah. Kalau yang barunya itu mencapai lebih daripada itu harga yang mereka terterakan. Oke sahabat YouTube, ini dulu review Harley Davidson. Semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol notifikasinya. Selamat malam.